Nggak berasa banget, enak deh. Terus cukonya tuh enak banget loh. Hai Moms, kita ketemu di edisi spesial ulang tahun Do It With Real Moms. Dimana hari ini seneng banget deh aku bisa bertemu dengan salah satu sahabat lama aku yang sekarang perasaan dulu aku kenal dia kayak gini. Sekarang betul aku lagi main ke rumahnya setelah sekian lama gak ketemu, tapi emang aku udah tahu kiprahnya sekarang ini lebih banyak di dunia masak. Ada Ami Zain, ibu dari 2 orang anak. Ami juga merupakan salah satu jebolan season 6 Master Chef yang balik lagi aku ceritain ya. Jadi awalnya dulu tuh Ami adalah penyiar radio. Aku mengenal Ami itu dari penyiar radio. Jadi sebenarnya hobinya tuh cuap-cuap, bukan nyanyi tapi ya. Tapi sekarang beda profesinya, jadi sekarang jadi tukang masak kalau kata ibu-ibu. sebenarnya sih sama urusannya Ji, sama dengan urusan mulut juga. Kalau ini makan ya kan. Bener. Dan awalnya dari masak untuk keluarga, Ami Zain juga sekarang punya bisnis yang judulnya I Am Pop, bukan ayam pop ya, walaupun ada ayam popnya. Namanya I Am Pop. Sebenarnya itu dari ayam pop. Iya benar, asli di pasar aku Iya, tahu. betul. Tapi kan menunya bukan cuma ayam pop Ya, aja, banyak kan benar. di bisnis I Am Pop ini. Hari ini kita akan masak apa nih? Salah satu menu yang ada di I Am Pop ini. Iya benar, ini menu andalan Iya. di ayam pop. Jadi sebetulnya kenapa namanya ayam pop, ayam ya gitu. Kok ini kita bikin pempek, kan pempek nggak ada ayamnya. Iya, ini hari ini kita masak pempek nih. Oke. Nah kan tapi sebetulnya kan kita pakai telur, kan telur dari ayam. Boleh. Oke, jadi dia ngeles ya. Jadi Iya, semua bener. masakan yang dijual di Ayam Pop adalah mengandung telur yang merupakan Perayaman. Perayaman oke. pokoknya ada di sini. Jadi kita akan bikin pempek, tapi pempek ini spesial. Mungkin banyak yang taunya pempek itu teksturnya seperti pempek yang normal ditemuin. Nah, tapi kalau pempek ini lebih Aku udah cobain, enak kok, Mams. pempeknya teksturnya lembut ya, Ji. Iya. Nah, karena kita menggunakan putih telur. Nggak digoreng ya? Bisa digoreng bisa, Oh, tapi oke, aku oke. masaknya matenginnya dengan kukus. Biasanya kan kalau misalnya pempek itu direbus kan, kalau ini dikukus gitu. Nah, terus juga sebetulnya kenapa bikin pempek ini awalnya adalah karena salah satu menu dari Ayam Pop ID itu adalah lapis legit. Jadi gini ceritanya, Menarik ya nih. kan? Aku kan sebagai ketua geng dari mama-mama ogah rugi. Ya, loh, semua ibu-ibu tuh seperti itu. Ya kan? Aku nggak daftar ya. Bener ya, kamu bendahara umum ya. Boleh. Jadi sebagai mama-mama ogah rugi, kalau bikin lapis legit itu kan yang dipakai cuma kuning telur. Iya. Nah, terus Iya, kayak tahu. kirain iya. banget nih. Oke. Nah, jadi waktu itu putih telurnya tuh jadi kayak limbah, nggak dipakai. Sayang dong. Sayang dong, biasa Pakai kan buat masker udah. kita masker dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai tegang tuh badannya, tapi nggak bisa habis karena emang satu lapis legit aja kan pakainya 50 kuning telur. Jadi putih telurnya bayangin banyak banget gitu kan, bisa 1,8 kilo tuh satu lapis legit itu limbah putih telurnya tuh 1,8 kilo. Kalau dibilang limbah nggak jadi jorok ya, itu maksudnya adalah yang terbuang kan. Iya. Nah, jangan sampai jadi limbah, gimana nih caranya? Akhirnya sekarang lagi banyak orang bikin pempek sutra. Jadi teksturnya tuh lembut, dibilang pempek sutra. Nah, ini sebetulnya adalah pengembangan dari pempek sutra sih. Oh, baik. Gitu. Cuma aku bikin lebih menarik karena anak aku itu juga kan picky eater sih. Anak aku yang pertama Abi tuh picky eater. Jadi penampilannya harus kece banget. Jadi Iya dong. nyokapnya tuh harus berpikir gitu. Gimana ya supaya ini anak mau makan? Pokoknya harus cakep gitu ya. Udah akhirnya jadi pempek bentuknya bunga-bunga. Oke, Ami akan kasih bocoran nih salah satu menunya I Am Pop. Pempek yang bahan-bahannya adalah putih telur. Aku tahu kalau putih telur doang. Ini putih telur, bayangin ini putih telurnya segini ya Mams, tuh banyak banget kan. Ini satu mangkok. Ini berapa? Ini kurang lebih sekitar 1 kilo. 1 kilo. Ya, 1 kilo putih telur. Jangan tanya didapetin dari berapa kilo telur ya. Jadi kurang lebih segini. Tapi ini aku dapetin dari setengah resep lapis legit aku. Oke. Dapetnya segini. Nah, terus juga kalau pempek ada yang mau pakai ikan, ada yang nggak mau pakai ikan. Tapi kalau aku lebih suka karena aku wong Palembang ya kan, sukanya pakai ikan. Enak dong pakai ikan. Banget. Ini ikan apa? Ikan tenggiri. Oke. Tapi kalau misalnya mau dicampur dengan ikan gabus juga boleh. Bebas. Atau misalnya mau pakai gabus aja juga nggak apa-apa. Terus juga untuk pempeknya ya, ini ada bawang putih kurang lebih sekitar 8 siung.
Aku tahu kalau bawang putih. Oke. Nah, terus juga biasa ada garam, ini perasa ayam dan juga lada. Terus minyak ini untuk membuat pempek kita jadi lebih elastis. Gitu. Oke. Nah, terus ini untuk kalau pempek kan makannya harus pakai cuko, ya kan? Jadi ini di sini udah aku rendam. Ini adalah 1 kilo gula aren. Ya, tuh aku pilihnya gulanya yang gelap, gulanya yang berwarna lebih gelap. Kemudian juga aku pakai bawang putih. Ini bawang putih dihaluskan kurang lebih sekitar 120 sampai dengan 150 gram. Kemudian juga aku pakai lobak. Cuko ini ada berbagai versi Ji. Jadi ada yang pakai ebi, ada juga yang pakai yang tidak pakai ebi. Seperti aku kan nggak pakai ebi, jadi aku pakai lobak. Ini tongcai dan juga ini cabai rawit hijau. Gitu. Oke. Nah, jadi terus udah gitu jangan lupa untuk asamnya aku pakai asam jawa. Nanti kita larutkan. Oke. Nanti ini tepungnya ada tepung tapioka, ini kurang lebih 250 gram dan juga tepung terigu kurang lebih 60 gram. Oke, dan juga kuning telur. Nah, ini untuk toppingnya. Oke. Toppingnya nanti. Jadi kita mulai sekarang? Oke, siap. Aku pindah sini. Nah, sebetulnya kenapa? Kirain ibu mau muter-muter ini juga. Jadi bikin pempek, kalau aku bilangnya pempek tenggiri berbunga-bunga karena emang bunga-bunga banget kan. Nah, jadi aku cuma pakai food processor aja. Aku pakai food processor yang ukurannya besar. Yang pertama adalah kita harus haluskan dulu bawang putihnya. Jadi langsung kita cemplung. Sekarang kita juga ngomongin abis itu dari ikutan Master Chef. Dulu kan sebenarnya masukin bumbu dulu ya. Ami nggak punya bisnis makanan kan, nggak punya UMKM. Enggak. Makanan ini kan. Jadi Master Chef itu ini dimasukin garam ya? Garam, ini garam. Terus udah gitu juga aku pakai penyedap. Kalau nggak mau skip aja, tinggal tambahin aja garamnya. Iya. Jangan lupa dicicip ya. Oke. Dicicip begini? Enggak dong, nanti dong. Terus kenapa gimana? Jadi setelah Master Chef. Jadi setelah Master Chef, jadi banyak kesempatan terbuka karena kita kenal dengan orang-orang yang bergerak di dunia kuliner. Jadi kan wawasan jadi terbuka gitu loh. Nah kemudian tambahin. Nah jadi mulai tuh ada ide-ide gitu. Tapi tahu nggak sih Cindy, aku kan ikutan Master Chef. Aku tambahin dikit. Aku tuh ikutan Master Chef kan di umur yang ibarat mangga matang pun. Udah gak remaja lagi gitu ya. Waktu itu juga udah punya anak juga ya Mi ya? Udah karena udah 40-an kan ikutnya gitu. Banyak orang yang bilang ngapain lagi sih, apa yang dicari. Tapi sebenarnya menurut aku ya kalau kita punya mimpi umur berapapun itu kejar aja. Bener sih, cakep sih. Iya kan? Kalau jadi misalnya jangan dibatasin ya. Enggak, kalau misalnya even karena masak ini sebetulnya juga bukan mimpi gue dari ini lada ya? Iya lada. Tadi aku masukin 1 sendok teh ya. Nah, karena masak itu sebetulnya kalau ditanya dulu gitu kan waktu kita lagi remaja-remajanya, nggak akan pernah kepikiran bahwa gue akan terjun di dunia masak. Iya. Iya, Aku juga kenal Ami juga nggak masak loh. Kita tuh rajin memesan. Pasti ada orang buka Rajin PO ada gitu ya kan. Nah, sekarang kita hold dulu obrolan karena kita akan berisik nih. Oke. Kita aduk dulu. Aduk dulu bentar. Oke. Nah, sampai bunyi gitu ya. Berapa lama diaduknya? Oh, mati deh. Udah sendiri. Karena diajakin ngobrol enggak. Jadi ini sebenarnya 20 detik sampai dengan 20 detik. Sampai dengan si bawang putihnya sudah tercampur, Hancur. sudah hancur. Tapi kalau misalnya mau dihancurkan duluan juga nggak apa-apa. Boleh banget gitu. Oke. Lagi dikit lagi. Oke, kita lanjut ngobrol soal ayam pop ini. Ya. Jadi Ami membuat bisnis ayam pop ini itu setelah Sambil Ami masukin ini ya. sama ini ikan tenggirinya. Ikannya 350 gram. Oke, sambil setelah Ami ikutan Master Chef. Ya. Dari yang awalnya mungkin bisanya 1-2 resep belajar mengulik sendiri nih. Bener. Wow. Karena kita kalau waktu ikutan kompetisi kan kita nggak boleh pegang gadget kan. Jadi kita belajarnya dari buku. Nah, jadi benar-benar ngebaca resep, benar-benar tahu. Terus udah gitu juga karena Kayak zaman dulu dong ya. dan karena kita lagi kompetisi, maka kan kita ketemu, aduh itu teman-teman aku ya finalis-finalis lain tuh ilmunya tuh pada luar biasa banget dan senangnya adalah mereka nggak pelit.
Oh, Bayangin senang berbagi mama-mama, ilmunya. iya, yang biasanya masak di dapur kan biasa apa sih bahan yang Iya kita lah. masak? Ayam lagi, daging lagi gitu. Bayangin nggak pernah ngebayangin untuk misalnya bebek nih, masaknya gulai bebek. Tapi gimana untuk bebek itu ngerendernya? Tuh kan istilah render aja gue baru tahu di sana kayak gitu-gitu. Jadi kayak supaya lemaknya keluar. Nah itu benar-benar belajar dan gue sih benar-benar memanfaatkan momen itu ya, ketemu orang-orang hebat itu ya. Bikin lapis legit untuk ayam pop juga setelah ikutan MasterChef. Nah akhirnya kan jadi suka nyoba-nyoba resep. Waktu itu kan mau lebaran, mau hari raya. Nah kemudian mau antar-antar. Sebenarnya gini, ayam pop itu konsep makanannya adalah bukan yang satuan. Jadi gue tuh seneng kalau dikasih makanan, siapa yang nggak seneng. Tapi kita juga pasti seneng untuk memberikan orang. Yes. Kita bayangin kita aja seneng nerima, apalagi kalau kita ngirimin orang gitu kan. Jadi memang ayam pop ini konsepnya adalah untuk seserahan. Dimana seserahan itu apa ya? Kirim-kiriman. Hantaran-hantaran ya. Jadi Oke. yang aku bikin adalah porsiannya itu porsi kiriman. Oh. Jadi kayak ini pempek juga aku ngebayangin kalau misalnya dikasih pempek yang cantik dikirimin, itu kan pasti happy banget Iya kan? dong, iya Gitu. dong. Nah iya, jadi pempek bunga-bunga tuh konsepnya juga dari situ gitu. Oke. Ikan tenggirinya mantep banget loh Mas. By the way, Banyak ya. baunya ini aromanya. Oh, iya. Oke, kita hening dulu nih. Oh ya, ini aku masukin. Ini karena pakai ikan, mohon maaf. Jadi kita ada tamu Nggak tadi apa-apa. undang ya. Justru membuktikan bahwa pempeknya ayam Organik ya. benar-benar ikan. Tapi aku pernah mencoba sih Ini minyak pempek ya, ini ya. minyaknya Ini 50 mili. Ikannya tuh bener-bener berasa banget deh. Karena Royal ikannya itu ya. Karena kalau gue masak nih Ji, itu selalu untuk keluarga dulu deh kan. Iya Jadi dong. kalau misalnya keluarga gue approve, maka gue akan jual dengan resep yang sama. Jadi nggak akan dikurangin gitu. Karena masak itu capek. Iyalah. Iya benar, masak itu capek dan masak itu proses. Jadi aku paling nggak seneng kalau masak itu terus hasilnya nggak enak. Iyalah. Iya, Udah maksudnya kan, capek. walaupun untuk jualan, tapi tetap harus aku harus makan karena kalau aku masak itu satu porsi pasti untuk orang rumah. Jadi kalau misalnya aku masak resep itu kan nggak mungkin itu resepnya aku pisahin yang Iya, satu resep, benar. yang satu resep yang resep premium semua yang buat keluarga Jadi enggak. harus sama. Jadi harus sama. Jadi kalau misalnya yang dimakan itu ya selera keluarga gue ya itu. Iya. Yang Dia enak repeat buat order gue. juga. Alhamdulillah ya nih. Yes, oke. Mari kita haluskan Proses, kembali. ya. Sebentar. Karena udah halus, Aku tadi udah masukin minyak ya. Udah. Harus pakai minyak ya nih. Habis itu aku akan masukin sisa si putih telur. Nah hati-hati banget kenapa aku masukin putih telurnya tuh agak belakangan. Karena putih telur itu kalau kita mix, kan berarti kan sebenarnya gini, proses memix itu memasukkan udara ke dalam bahan kan. Lo tahu kalau misalnya kita bikin chiffon cake, Iya, itu yang kan ngembang. putih telurnya ngembang. Iya. Nah itu kita nggak mau. Jadi makanya aku ngocoknya tuh kayak cuma 10 detik, 20 detik gitu. Makanya nggak lama-lama. Cuma ngembang-ngembang dong aku tahu Mi. Iya, karena mantan kembang desa ya. Ceritanya ya. Oke. Gitu. Nah, abis itu jadi bisa dibilang Ami ini memulai bisnis ayam pop ini. Ini kita masukin sisanya ya. Dengan beragam menu, itu juga beragam menunya pun juga kayak nambah menu baru lagi, cobain bikin ini setelah sukses di rumah. Karena akhirnya dicoba, sukses dicoba, lalu aku mau tambahin menu ini di dalam Menunya. daftar menunya ayam pop ini ya. Oke, kita blend dulu. Ini kurang lebih. Baik, jadi abis itu kita ini Ini adalah tepung tapioka. Tepung tapioka. Aku pakai yang tepung sagu tani, ya. Kan ada tepung sagu yang lain, tapi kalau misalnya ini aku pakai tepung sagu tani, terus udah gitu aku masukin juga ini adalah 50 gram tepung terigu. Ih, baik amat loh ibu, beberes ini loh. mbaknya cuma bisa beberes doang. Mbaknya nggak bisa bantu masak. Infal ya bu. Maaf ya mbaknya cuma bisa beberes aja bu. Ya. Ini kita halusin lagi. Ya. Kalau ngukus doang mah aku bisa. Jadi yang dikukus tuh apa sih Mi sekarang? Jago nih Ini kayaknya. cetakan-cetakan agar Mi. Ya. Itu tahu nggak sih? Salah. Pintar. Itu adalah cetakan agernya Adele. anakku. Oke, ini ditaruh. Ini, nah ini kan bentuknya aku mau kasih lihat udah panas ya. Nih,
maaf ya. Bentuknya kan begini. Jadi ya udah kita kasih tengahnya kuning telur. Semacam bunga-bungaan gitu ya. Iya, jadi kayak itu kan lebih menarik gitu kan. Oke, Mi aku nggak bantu nggak apa-apa ya Mi, aku bantu dengan support ada di sebelah kamu aja Kasih ya. doa ya. Nah ini aku balik ke ini ya. Ini kita masukin kuning telurnya dulu. Kita bikin dia 3/4 matang. Kenapa? Karena supaya nanti ketika kita tuangin adonan pempeknya dia nggak nyampur. Oh iya. Kalau sekaligus pasti nyampur betul, tuh. tapi juga jangan sampai terlalu matang. Karena kalau terlalu matang dia nanti ngangkat dari loyangnya. Jadi si dia pempeknya ngambang. nutupin. Terbalik kembangnya nanti. Jadi kayak ini kembang apa ya? Mawar melati semua indah gitu ya. Oke. Dan pakai api sedang ke kecil. Ini kita mau bikin Iya. kuahnya ya. Iya, benar. Jadi ini pakai gula aren. Ya gula aren. Oke. Tapi kalau misalnya punyanya gula merah, sekali lagi jangan kita nggak punya apa terus jadiin beban. Sebenarnya bisa ya? Bisa, tenang aja. Emang sedikit beda rasanya. Cuma kan nggak apa-apa, itu namanya variasi makanan. Iya dong. Ya kan? Oke. Ini gula direndam berapa lama Mi? Nah, Untuk jadi seperti ini nih. ya kalau aku senengnya itu nggak pakai diiris-iris. Jadi bulat-bulat gue cemplungin sampai ntar dia pelan-pelan Larut slow sendiri. release. Iya, larut sendiri. Itu emang dinyalain pakai kompor apa Enggak, didiemin aja? aja kan gula kan larut sendiri. Iya. Gitu. Oke. Terus nanti disaringnya terakhir. Oke. Disaringnya terakhir. Oke. Iya. Nah ini kita biarin dulu sampai mendidih. Nah ini aku sekarang mau masukin pempeknya. Ini kita biarin dulu ya. Itu udah 3/4 matang ya? Udah dong. Dimatiin dulu apa enggak Mi kompornya? Aku matiin. Karena ini prosesnya lumayan. Kamu mau masukin? Enggak takut. Apa loh? Kalau aku niatnya ada. Tapi mungkin aku mesti mengumpulkan keberaniannya dulu. Nah jadi ini tuh kita isi sampai hampir penuh. Kita isi lagi. Jadi ini juga ya. Nih karena anak aku memerlukan banyak sekali terapi, jadi memasukkan pempek ke dalam ini aja ini sebetulnya terapi loh. Iya sih. Ini juga aktivitas yang bisa kita kerjain bareng anak nih, menyenangkan sih. Makanya sebenarnya memasak ini juga bisa bonding antara ibu dan anak. Sini Mi, aku Beraction. Oh bisa aku diterusin sih. Aku bantuin megang doang mah bisa nih. Sungguh nih. Nah, berat sayang taruh aja situ. Gak apa-apa. Ya Allah. Anggap aja lagi olahraga. Aduh. Angkat pempek bukan angkat pempek barbel ya. Nah jadi gini. Oke. Tuh kita Mi, ini kan namanya cuko ya, Iya. kuahnya si pempek itu. Kok aku dari tadi tidak melihat cuko alias cuka? ya banyak yang sebenarnya pempek itu banyak yang pakai cuka putih. Tapi cuka putih itu orang tuh suka mules. Iya sih, buat asam lambung juga kadang-kadang nggak kuat ya. Jadi akhirnya udah pakai asam Jawa aja nggak apa-apa. Tuh moms ya. Ada juga yang suka pakai asam yang lain, asam-asam kandis gitu juga ada. Bisa ya sebenarnya. Tapi ya cuma ini taruh aja berat. Iya deh. Kesian Jadi kamu. aku deh. Berat. Batal aku moms. Oke, ini proses pengukusannya berapa lama nih Mi? Ini sekitar 8 menit. Ih nggak lama loh moms. Enggak. Jadi ini sebenarnya bikin orderan ini bisa juga misalnya ada yang order sekarang buat besok bisa banget ya. Di frozen aja kalau aku jualnya frozen. Oh gitu. Ya. Kayak tadi Ami bilang, Ami mengerjakan semuanya di malam hari. Jadi di waktu anak-anak udah tidur, ada waktu luang atau mungkin di saat anak-anak lagi sekolah, Ami buka tuh ya untuk bikin, lalu disimpan di kulkas dulu ya di Betul, di freezer. Berarti bisa juga nih buat moms yang mau bisnis, mungkin aku bisa bikin ini, ditaruh aja dulu pas lagi ada waktu dibikin, habis itu silahkan gitu ya. Aku punya freezer, jadi aku memang punya chest freezer yang besar. Tapi kalau misalnya nggak punya, pakai freezer yang ada juga nggak apa-apa. Kan semuanya berawal dari yang semuanya kecil pakai- dulu, pakai start proses, small dulu yang benar. ada di rumah kan, Mam. Betul. Jangan sekali lagi jangan fokus sama apa yang kita nggak punya, fokus sama apa yang kita ada aja dulu. Betul. Berarti nggak perlu nih ya kalau Mam bisa punya kepikiran aku pengen bisnisnya aku bisa masak gitu ya. Aku langsung nih aku mau beli mixer, aku mau beli food processor, aku mau beli freezer, nggak usah juga. Ntar nggak kepake. Bener, yang ada di rumah dulu Betul. aja, Mam. Sama ini, jalanin dulu. Yes, Ketika betul. kita udah jalanin, kita tahu kebutuhannya apa. Iya, Kalau iya. memang ternyata ternyata memang harus beli yang baru beli. Oke. Jangan di awal Tuh tips dari Ami. Iya, satu menu-menuhin. Bener Menu-menuhin juga gudang. sih.
Buat apaan kalau ternyata misalnya kita nggak perlu food processor yang gede banget yang untuk untuk profesional gitu. Ya udah, kita pakai yang kecil-kecil aja. Bisa kok. Harganya ada yang 300 ribuan, Mam. Jadi sebenarnya berawal dari niat, seperti tadi Ami bilang, modalnya besar, yaitu modal niat sih, karena ngumpulin niat itu susah loh, Mi. Betul. Dan jangan jadiin orang lain sebagai alasan. Betul. Aduh, anakku masih kecil. Ini Ami menjalankan bisnis ayam pop ini berapa lama? Ayam pop ini udah lumayan sih. Master Chef aja udah selesai 3 tahun. Berarti 3 tahun yang lalu. Berarti Adel masih 5 tahun waktu itu ya? 5 tahun. Benar. Jadi bisa sebenarnya ya. Tinggal kita cari-cari waktu yang pas untuk kita menjalankan bisnis kecil-kecilan kita ini. Yang mungkin benar sih diawali dengan bisnis kecil-kecilan. Iya. Ya kan? Mulai aja dulu dari maksa temen. Iya benar sih, nggak apa-apa, benar banget. Maksudnya keluarga pesen dong gitu. Atau misalnya nih mau promosi ini gimana, kita harus promosi ya. Kita harus sosial media. Iya betul, sosial media ada sama. Terus udah gitu kita rajin-rajin lah datang ke, ini kita tutup. Boleh dipakein kain, tapi kalau aku ini kan control freak ya, jadi selalu harus mau lihat gitu kan, udah sebatas mana nih si pempek. Sama jangan lupa, karena kita pakai putih telur, jadi dia cenderung untuk mengembang kalau terlalu lama dikukus. Nah, jadi dengan tutup kaca kayak gini aku bisa lihat, oh ini nggak boleh mengembang. Berarti aku buka dikit, kurangi panasnya. Oh, jadi mesti ditungguin ya? Nggak juga, kan udah ketahuan. Oh sekian menit aku datang lagi lihat gitu. Oh, oke. Menyenangkan sekali nih masaknya ya, Ci. Kalau ngeliat Bang Gidil sih menyenangkan. ngomongin soal cuan juga nih. Kan banyak juga orang kadang-kadang yang nggak mau memulai bisnis gitu ya, bisnis kecil-kecilan ya kita sebutnya ya, misalnya kayak dari rumah. Boleh sambil masukin ini? Boleh dong, boleh banget. Itu karena modalnya katanya gede. Berarti kita bisa menyiasati dengan sistem PO ya, Mi ya? Iya. Jadi kalau masukin lobak ini ya. Waktu awal-awal ini masukin lobak yang sudah dihaluskan. Kemudian bawang putihnya segini banyak ya. Karena emang airnya 1,5 liter. Oke. Tadi aku masukin 1,7 liter dong. Sorry. Wow. Nah terus, ini sangat garlicky. Jadi ini kayaknya sih vampire pergi ya. Jadi apa tadi, sistem PO, ya, terus sama ini cabai. Ini 100 gram, tapi kalau misalnya nggak suka pedas kurangin aja. Kalau suka pedas tambahin. Oke. Sesuai selera. Sesuai selera ya. Kalau tadi berapa tadi bawang putih? 150. 150. Kalau bawang cabenya cabai rawit hijau ya? Iya. Itu 100 gram. Aromanya luar biasa ya. Luar biasa. Nah tadi kan aku bilang cuko itu ada yang pakai ebi, ada yang nggak pakai ebi. Kalau aku ini nggak pakai ebi, tapi nanti makannya bisa pakai ebi halus di atasnya. Oh iya. Karena kalau kita pakai ebi, cukonya cepat basi. Satu tips tuh buat yang lagi mau bisnis bikin pempek. Jadi kan kalau mau disimpan di kulkas kan sebaiknya harus bisa tuh kita juga. Betul. Jangan yang bikin jadi cepat basi ya. Ini pakai tong choy. Tong choy juga gurih ya. Sawi asin. Wow. Keren banget nih. Iya. Nah ini asam jawanya aku pakai kurang lebih setengah, kan jualnya bungkusnya kan panjang-panjang gitu. Setengahnya aja. Tapi kita larutin. Pakai air? Pakai air mateng. Air panas apa? Air hangat. Oh oke. Jangan panas-panas. Kenapa? Kenapa? Aku kasih tahu kenapa. Karena biar asamnya keluar jangan main cemplungin, tapi kita bejek-bejek. Oh, kalau air panas nggak bisa. Nggak bisa dong. Oh gitu. Nah ini kita bejek-bejek. Oh makanya aku tadi pikir kok nggak dicemplungin di situ, Mi. Gini. Beda sama gula. Kalau gula aku masukin, aku biarin dia sampai larut. Tapi kalau asam, biar asamnya enak, jadi kita bejek-bejek. Ini aku pakai ini ya, pakai sarung tangan. Dan proses produksi juga gini, jadi tidak sampai bersentuhan. Karena kalau bersentuhan tuh cepat basi. Nah itu juga tips dari Ami tuh. Gitu. Oke. Mi, nanti penyajiannya kalau misalnya ini kita bisa langsung makan nggak sih, Mi? Bisa dong. Kalau tapi kita mau goreng lagi juga boleh? Boleh. Sebenarnya sih aku bikinnya nganterin udah matang. Tapi kalau mau digoreng kan, kalau goreng itu kan di luarnya tuh crispy, tapi dalamnya tuh tetap lembut. Nah itu juga boleh. Bebas. Atau satu lagi resepnya, bikin pempek lenggang namanya. Pempek lenggang itu, ini pempek panjang-panjang gitu kan? Itu lenjer ya. Nah jadi kalau ini pempek bunga-bunga ini dipotong-potong, terus dikasih telur dadar. Iya. Tapi kalau kita mau goreng biasa aja juga bisa, pakai telur dadar juga bisa ya. Dilapisin telur dadar. Duh enak banget tuh, Mams. Ini sampai kental ya, Mi? Iya kental ya.
Mi, kamu tuh kalau nambah-nambah resep itu nyari-nyari di mana sih belajarnya? Aku di buku. Jadi aku tuh Banyak loh buku resep kan? bener. Iya. Kan suka ada tuh bazar-bazar buku. Iya. Wah gila itu aku borong sih. Itu di bawah tuh buku-buku aku. Oke. Tapi aplikasi-aplikasi masak juga sangat menolong. YouTube juga sangat menolong. Iya. Abis itu dimodifikasi dengan Amati, tiru, modifikasi. Kenapa perlunya modifikasi? Karena mungkin orang yang bikin resep dia ada di daerah A. Orang daerah A lidahnya tuh sukanya manis. Sementara kita tinggal di orang yang seneng gurih. Nah jadi harus kita tes. Iya. Lihat pasarnya juga ya, Mams. Sebenarnya sih paling benar masukin ya, semuanya ya. Semua. Sebenarnya paling benar sih kita belajar dengan cara kita nawar-nawarin ke teman-teman, nyobain yuk bener, gitu, bener. atau datang ke rumah aku yuk, aku masak. Nah dari situ kan kita juga bisa dari situ tuh mulainya. Jadi waktu aku tinggal di Bandung karena anak aku terapi disleksia, aku tuh kan nggak punya teman ya, maksudnya di lingkungan baru kan. Jadi aku tuh thank you. Mbaknya. Jadi aku tuh suka mengundang teman-teman untuk datang ke rumah, terus kemudian masak bareng. Dari situ kan orang Indonesia ya, yang penting ngumpulnya kan. Nah dari situ tuh jadi ngobrol. Jadi kita tuh suka terbuka hati itu gara-gara makanan. Iya benar. Jadi kamu undang teman, kumpul di rumah, arisan tuh kan jadi nggak usah potluck, masak aja juga bisa ya. Sebenarnya nih kayak anak aku ulang tahun dulu tuh aku pernah bikin adik ipar aku ulang tahun, terus kita masak bareng. Oh seru. Kayak bikin pizza gitu. Seru. Jadi Iya. di rumah aja tapi seru gitu. Apalagi kemarin waktu pandemi yang di rumah aja kan. Iya. Aduh ngapain lagi kayak udah mati gaya. Nah masak itu kan kita 3 kali sehari tuh makan. Betul, Jadi udah masak bareng aja. Ini sampai mendidih, Mi? Sampai mendidih, dan cuka itu sebetulnya enaknya kalau didiemin. Oh jadi aduk-aduk ya? Bukan, maksudnya didiemin biar meresap, besoknya baru dimakan. Oh gitu. Jadi bikinnya sehari sebelumnya. Oke. Nah gula itu sering banget nih ada misalnya kayak gini nih, ini adalah tuh, daun, ini buat adalah ngikat daun, ya? daun pembungkusnya. Jadi nanti setelah ini aku saring. Oh gitu, iya. Kecuali kan masih ada bekas dari bener. si asamnya tadi ya, Mi ya. Betul. Oh oke. Nah ini sudah hampir matang, kita buka. Wow. Karena aku nggak dialasin kain, jadi takutnya kan dia netes-netes. Iya, jadi aku buka supaya Bukanya airnya hati-hati netes ya, di Mams situ. ya. Iya, benar. Gitu. Aku mau kasih unjuk kamu tambahin magic. gula. Jadi aku mau tambahin gula ya. Nah jadi aku pakai sendok. Ini adalah sendok andalan aku. Aku pinjam sama Deddy Corbuzier. Baru aku bilang tuh kenapa begitu? Ini sebetulnya sendok kalau aku bikin itu lapis legit. Jadi lapis legit itu kan selapis-lapis kan. Loyangnya selalu panas. Nah kalau ini lurus kayak gini, Kena lah kena. ya. Nah kalau kayak gini kan aman. Kita tuangin adonan, kita gitu. Iya, kan selapis-lapis ya. Selapis-lapis. Baik. Nah tapi ya sudah jangan itu. Aku akan Aroma cukanya tambahkan- dahsyat banget loh kalau Iya. cabenya. Kurang lebih sekitar 3 sendok makan, tapi ini sesuai selera. Oke, kalau emang ada yang suka manis, Iya. boleh ditambahin. Tapi Boleh. kalau misalnya emang sukanya, aku mau yang asamnya berasa, Ya, nggak apa-apa. maunya yang gurih biasanya, Iya, maunya yang gurih. iya. Oke. Terus sudah gitu kita akan tambahkan garam secukupnya. Oke. Ada juga yang menambahkan penyedap ayam, tapi aku nggak. Oh, kenapa? Menurut aku udah cukup rasanya. Kalau misalnya ada yang kalau kurang ya nggak apa-apa dipakein. Mi, dari masakan menu ayam pop yang paling susah apa sih, Mi, yang dibikinnya paling ribet gara-gara tadi Abi sampai ngebengkokin. Aku jadi penasaran, Mi. Ya itu dong, apa namanya lapis legit dong. Tuh liatin dong ngembang. Oh iya. Tuh, udah ngembang. Udah nih berarti? Udah. Ada yang udah, ada yang belum karena kan masing-masing area beda-beda kan. Jadi apa yang paling susah, Mi? Lapis legit. Lapis legit. Time Berapa lama? consuming. Berapa lama bikin lapis legit? 6 jam 2 loyang. Jadi kalau ada temen yang jualan lapis legit jangan ditawar ya guys. Bener juga sih, tadi aku juga jadi dapet tips nih ya. Tahu tentang kalau bikin lapis legit tuh berapa ingredientsnya, harganya. Makanya lapis legit mahal. Makanya Oke, mahal, oke. betul. Tapi sebenarnya dari menu-menu yang pernah Ami bikin selain Dari lapis yang legit, ambil piring. apalagi Mi yang lumayan menyita waktu dan paling susah, paling ribet selain lapis legit. Ini tukang masaknya ribet banget kanan Iya kiri dong, ya. apa dong? Apa yang Paling susah. yang paling susah? Yang Ami tuh butuh waktu lama untuk belajarin itu. Kalau lapis legit kan bikinnya, tapi setelah mempelajarinya Lapis legit juga lama juga karena bikinnya. tekniknya aku pernah ya kan lapis legit aku pakai Wisman. Nah jadi tahu kan Wisman harganya berapa? Waktu itu aku bikin sekali beginner luck berhasil. Jadi
pertama kali bikin tuh langsung berhasil, terus langsung aku kirim ke mertuaku suka. Pesen dong kata mertua pasti. Mertuaku dipamerin lah ke temennya. Iya dong. Terus temennya pesen. Oke, ya pede. Yang penting pede ya. Kalau ada orang pesen jangan pernah ditolak. Aduh, aku baru belajar, jangan. Bikin. Nah, waktu itu aku bikin yang kedua kali gagal. Ya, kenapa? Padahal modalnya lapis legit tuh mahal banget, sumpah. Kenapa? Jadi tekniknya salah. Bikin lapis legit tuh menguji kesabaran, Ji. Bener. Ya. Jadi kayak bikin 6 jam juga dua layar sih ya. Jadi kayak titik kekentalan adonannya harus pas. Oke. Kematangan telurnya harus pas, harus yang segar gitu. Harus yang baik. Jadi bener-bener lapis legit tuh bahannya harus premium sih. Menurut aku ya, biar enak ya. Gitu. Menu yang lagi berusaha ditaklukkan sama Ami apa nih sekarang ini? Yang lagi ditaklukkan. Aduh ini masih dalam proses belajar nih, pengen bikin ini. Ini kan yang terbaru pempek ya, salah satunya pempek sutra ini kan. Iya. Betul. Apa lagi nih Mi? Sekarang sih sebetulnya aku yang lagi coming soon di ayam pop. Sebenarnya aku tuh justru lagi matengin ini. Oh gitu. Jadi maksudnya Okay. Selain ada yang mintanya ini kecil, maunya yang ini dong, yang porsi yang agak besar. Terus udah gitu mau dong bentuk yang lain. Gila, gue mikir bunga aja setengah mati. Iya, bener, bentuk apa lagi? Tapi itu jadi tantangan gitu. Maksudnya adalah dengan adanya sosial media, orang bisa komen dan sebagainya. Itu jadi masukan buat kita. Jadi ini sebetulnya pengembangannya dari sini, dari si pempek ini mau dibikin apa lagi. Okay. Jadi begitu. Ini cukanya juga udah jadi, pempeknya juga udah jadi. Jadi nanti tinggal kita sajiin aja, nanti kita makan sama-sama ya. Ini dia udah jadi pempeknya. Tunggu, kalau pesen di ayam pop namanya apa ini pempek? Pempek tenggiri berbunga-bunga. Udah. Pempek bunga. Pempek bunga ya, dicek di ayam pop ya. Aku mau coba. Ini seru banget, aku sudah dicoba sih. Makanya aku tahu rasa tenggirinya tuh berasa banget. Tenggiri banget. Oke. Ini bisa juga kita goreng kalau kita mau ya. Ya. Bisa kita goreng. Jadi teksturnya mah empuk. Betul. Ini namanya kayak apa tadi? Pempek sutra ya? Pempek sutra. Oke. Pempek bunga karena bentuknya bunga. Kalau pempek sutra bingung bentuk sutra tuh kayak apa ya? Aku coba. Enak, berasa banget, enak deh. Terus cukonya tuh enak banget loh. Enak banget, Mams. Terima kasih. Dicoba ya, Mam. Kan tadi udah dikasih share. Buka PO nggak? Ada langsung. Jadi udah bisa langsung pesan ya? Bisa dong. I like. Cukonya tuh. Aku tuh nggak nyangka loh kalau ini ternyata ada lobaknya. Aku kalau mungkin dikasih tau ada lobaknya nggak akan aku makan awalnya karena kan lobak gitu. Ternyata nggak berasa ya? Nggak. Ami, kalau Moms nanti mau ngintip ada menu apa aja di ayam pop bisa lihat di mana? Di Instagram kita di @impop.id. Di situ juga ada menu-menu kita yang bisa dipesan apa aja. Jadi pesen ya. Benar. Cara mesennya di Instagram bisa? Ya bisa langsung DM aja, nanti aku akan balas. Oke. 4 kali 4 sama dengan 16. Yang balas dia langsung kok ya. Jadi lihat aja menu-menunya ada di Instagramnya impop.id. Terus nanti mau pesan juga via DM juga bisa. Nanti akan dijawab langsung sama Ami. Pokoknya silakan dicoba. Empek berbunga-bunganya ayam pop. Sama ini kali ya Anji, kan kita udah share resepnya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang mau recook, jangan lupa untuk tag Mother and Beyond dan juga tag @impop.id. Oh, aku bikin juga nih ala bikinannya Chef Ami Zen. Keren banget. Ami, thank you ya udah sharing ya. Sama-sama, makasih ya. Ini sampai aku abisin, mau aku abisin karena enak banget ya, pedesnya tuh pas banget ya. Terima kasih buat Moms yang udah menyaksikan episode kali ini, spesial banget di edisi anniversary kita. Kita ngobrol-ngobrol sama Ami Zen yang udah kasih sharing tips tadi gimana caranya kalau kita mau mulai bisnis kecil-kecilan. Lalu juga tadi udah sharing gimana caranya bikin empek-empek. Seru banget. Sekali lagi boleh nggak? Boleh. Happy anniversary. Thank you buat Mother and Beyond. Semoga semakin bisa jadi wadah semua moms yang punya usaha ya dong. dan juga yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Aduh, Ami, selamat ya. Ami inspiring banget deh ini ceritanya nih. Cara bikinnya semuanya tuh benar-benar bikin kita aku pasti bisa. Pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Yang ada adalah mau apa nggak mau. Nah itu dia. Terima kasih Mom sudah menyaksikan Do It With Real Mom. Sampai ketemu lagi. Bye.